علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد تجبر واعتدى واختال ونسي الكبير المتعال بئس العبد عبد تجبر واعتدى واختال ونسي الجبار الأعلى بئس العبد عبد سهى ونسي المقابر والبلاد بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبدأ والمنتهى بئس العبد عبد يختار الدنيا بالدين بئس العبد عبد يختار الدنيا بالشبهات بئس العبد عبد ذو طمع يقوده إلى النار بئس العبد عبد هوى يضله بئس العبد عبد رغب بذله عن الحق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Meninjau Assalam dan seluruh pemirsa yang setia mengikuti kajian lewat live streaming pada setiap subuh Selasa ini dan seluruh kegiatan di Masjid Meninjau Assalam ini dan dimanapun anda dan kita semua insyaallah semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berada di masjid dan di majlis ini dan alhamdulillah kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat dan kita bersyukur sudah dapat melaksanakan kewajiban kita yakni salat subuh yang alhamdulillah kita kerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, masih kajian kita pada subuh Selasa kemarin dalam sebuah hadis Nabi bersabda, seburuk hamba adalah manusia yang sombong, jahat dan lupa kepada Allah yang maha besar dan yang maha tinggi. Seburuk-buruk hamba adalah manusia yang sombong, jahat dan lupa kepada Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Seburuk-buruk hamba adalah manusia yang lupa kepada kuburan dan tulang belulang atau kehancuran. Dan seburuk-buruk hamba adalah manusia yang melupakan permulaan dan kesudahan. Dan seburuk-buruk hamba adalah manusia yang memilih dunia daripada akhirat. Dan seburuk-buruk hamba adalah manusia yang melakukan tipu daya dengan berbagai syubhat. Dan seburuk-buruk hamba adalah manusia yang serakah, yang dijerumuskan oleh keserakahannya ke neraka. Dan seburuk-buruk hamba adalah manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Dan seburuk-buruk hamba adalah manusia yang hina, yang menolak kebenaran. Ini sudah kita jelaskan pada subuh Selasa kemarin bahwa kita sebagai orang yang beriman tentu menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau di situ disebutkan sejelek-jelek manusia, artinya wajib kita hindari. Jangan sampai kita lupa dengan Allah. Jangan sampai kita tidak melaksanakan perintah Allah. Jangan sampai kita lupa dengan masa depan kita. Rumah yang diidam-idamkan ternyata bukan rumah yang mewah, rumah yang hebat, rumah yang canggih. Ternyata rumah idaman adalah
kuburan, ya. Itulah rumah yang paling diidam-idamkan oleh semua manusia khususnya dan makhluk pada umumnya, karena disitulah kita akan bertempat tinggal yang selama-lamanya. Kalau rumah yang kita bangun puluhan miliar, mungkin orang yang sugih-sugih bangun rumah mewah paling banter 30 tahun. Itu kan kada kawan lagi naik ke loteng sedang di bawah aja. Semalam kawan naik ke lantai 2. Begitu sudah tuha-tuha kada kawan lagi naik sudah. Nah, itulah rumah cuman sebentar, ya. Rumah idaman kita adalah kuburan. Nah, ini ada kisah dari Umar bin Abdul Aziz, diceritakan bahwasanya Umar ibn Abdul Aziz pada masa pemerintahannya pernah mengirimkan pasukan untuk menyerbu negeri Romawi, ya. Kita ulangi kisahnya. Pada pertamanya kan 3 ikong tawanannya, ya, masih ingat gak? Jangan-jangan gulingan sama. Iya. Nah, kaum muslimin terpukul mundur, maksudnya ya banyak yang ditawan orang-orang Islam pada kala itu. 20 orang tertawan, 20 tertawan. Kaisar Romawi menyuruh salah seorang di antara tawanan itu untuk masuk agamanya dan disuruhnya untuk menyembah berhala. Jadi ujar Kaisar, amun nikam hakun masuk agama kami, nanti ku beri jabatan. Lalu Kaisar itu berkata, jika engkau masuk agamaku dan bersujud kepada berhalaku, engkau akan ku angkat sebagai gubernur. Ada pakai pemilu lagi, ujar Kaisar raja. Ku angkat kau jadi gubernur di suatu negeri besar dan akan kuberikan bendera. Oh, bendera ini sebuah simbol kejayaan di kala itu, ya. Piala, trompet. Nah, main trompet enggak kemarin? Enggak, ya. Trompet itu tradisi orang kafir. Baik trompet abahnya jadi mainkan. Serta kekuasaan. Itu bisa dia bertiup gitu tuh. Oh, paham mana nasir kita. Jika engkau tidak mau masuk agamamu, engkau akan kubunuh dan akan kutebas leher engkau, ya. Situ lengkap, trompetnya ada, lato-latonya ada, ya Allah. Pahamkah kai? Maka berkata tawanan itu, aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia. Jadi ujar tawanan orang Islam tadi, tidak ada sedikit pun hatiku ni goyah, wahai Kaisar. Artinya aku tetap bertuhankan Allah dan tidak mungkin agamaku kutukar hanya dengan jabatan gubernur, hanya dengan piala, trompet, bendera, kekuasaan. Tidak. Aku tetap memeluk agamaku, yaitu dinul Islam, agama Islam. Nah, ini namanya orang yang kokoh akidah. Karena banyak akidah-akidah orang sekarang khususnya berubah-ubah. Banyaklah yang tadinya Islam berubah menjadi murtad, naudzubillah, hanya gara-gara harta, gara-gara cinta, gara-gara dikasih jabatan, naudzubillah. Ini kisah tentara yang tidak mau sedikit pun untuk merubah akidahnya, hanya kepada Allah saja dia. Kalau sekarang kalau sudah ditawari begitu, mikir dia, enggak apa-apa kok ambil, nanti gampang, kira-kira mau mati baru taubat lagi. Ada yang begitu. Dan berapa banyak anak-anak umat Islam, bahkan orang-orang tuanya juga masuk agama orang sana, naudzubillah. Banyak. Jadi hati-hati kita jaga keluarga kita masing-masing, ya.
Kita tidak menjelekkan agama orang, yang jelas agama kita pelihara dengan baik tauhidnya. Makanya anak-anaknya ditanamkan akidah yang benar, yang bagus. Banyak gara-gara pergaulan, naudzubillah. Di kota kita ini banyak, Bu, banyak betul. Jadi hati-hati ya. Maka berkata tawanan itu, aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia. Lalu kaisar itu menyuruh untuk membunuhnya. Maka tawanan itu dibunuh di lapangan dengan tebasan pedang pada lehernya. Artinya diperlihatkan, modelnya kayak hukuman rajam itu kan diperlihatkan kepada orang banyak. Lalu maka menggelindinglah kepala tawanan tersebut di lapangan sebanyak 3 kali, bergulung-gulung kepala tadi, dan membaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kepala masih bisa berpandir, padahal sudah terpisah dengan jasadnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bulik kita jam-jam 1 pas masuk halaman ada kepala. Assalamualaikum. Wah, bisa tak kami sampean itu hantu kuyang kah? Coba kalau ada ya, ada kepala kayak itu. Ini kepalanya membaca ayat. Wahai jiwa yang tenang, yang tentram, kembalilah kepada Allah Tuhan engkau dengan ridha dan diridhai. Nah, ini orang yang kuat akidahnya, yang selalu menjaga tauhidnya. Makanya anak cucu kita bila santai-santai, kiau panggil sini, bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali. Sini Jo, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah di kuping, di telinganya bacakan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacakan 3 kali. Kena kirinya 3 kali juga. Berapa kali? Bila-bila hendak. Maksudnya bila kita surpiau, apalagi nang cucu-cucu lagi rame-ramenya bermainan lah, nah, mulai bisa berjalan, mulai bayi itu bacakan sudah. Ya. Karena banyak loh anak umat Islam sekarang yang nauzubillah, yang saya ceritakan tadi. Jamaah saya aja berapa orang ini yang anaknya ke sana. Susah ditarik kalau sudah ke sana, Pak. Iya. Karena cinta, karena apa macam tadi, nauzubillah. Sampai sekarang sudah setahun ini belum bisa kami ambil. Pernah kami ambil dengan cara pakai polisi, balik lagi dia. Kuat betul, kuat betul. Ya. Makanya kuatkan akidah anak-anak kita. Ini baru sekarang, apalagi nanti kalau sudah terjadi ibu kota negara. Loh, apa pengaruhnya Ustaz ibu kota negara dengan kota kita? Karena 2 kota kita yang sibuk betul, Balikpapan sama Samarinda nanti. Kalau seandainya lapangan terbang, pesawat, bandara Pinggan atau sekarang Sultan Sulaiman itu pasti Samarinda yang paling sibuk. Tentu banyak yang datang, paham? Banyak yang masuk, banyak yang bertempat. Nah, mereka membawa macam-macam. Nah, ini kita ajak kuati ya. Makanya anak-anak remaja, sering saya ceritakan, kalau anak kita berteman dengan orang sana, paham ya, orang sana ya, berteman, memang laki-laki sama laki-laki, teman main futsal, teman main bola, teman apa macam, cuman dia punya tujuan. Apa tujuannya? Nanti dikenalkannya sama sepupunya orang sana, nanti dikenalkannya sama adeknya, lama-lama cintrong, akhirnya sudah. Banyak itu, banyak tuh. Jadi tanamkan bujur di dalam diri anak-anak kita, cucu kita dan seterusnya akidah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salah satunya ikhtiar kita adalah tadi apa? Baca
ikhlas di kuping kanan kirinya 3 kali. Supaya anak-anak kita terpelihara daripada zina, baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali juga di kuping kanan, 3 kali juga di kuping kirinya. Ya, itu ikhtiar kita ngarannya. Dinasihati sudah, dipadai sudah, ya. Apalagi sekarang HP ini yang merusak betul. HP itu yang merusak betul. Berapa banyak orang yang pindah agama gara-gara di HP. Berapa banyak orang yang bercerai gara-gara HP. Berapa banyak orang yang tertipu dan bisa menipu gara-gara HP. Kayak kemarin, Masya Allah, kami nggak tahu apa-apa, Bu. Ada paket, kesian, maka COD kah? COD sudah COD, ongkosnya dibebankan lagi ke Inya, ke Maxim ini ya sekitar 200-an. Toples Tupperware ya. Loh, bilang bini lu enggak ada ya, tapi nomor 20 di sini 20, seberang juga 20. Tanya seberang enggak, tas ini enggak. Lo katanya jalan gerilya, jalan gerilya. Lo katanya gang baru, ya gang baru. Atas nama siapa? Nggak tahu. Ini banyak betul penipuan kayak gitu. Ya kasihan. Ini sudah dibayarinya, si Maxim ini sudah bayari dengan orang tuh. Paham lah kan? Nah, seharusnya kan yang dituju ibu fulan. Kalau perlu nomor HP ya, kalau juga pentingnya lagi nomor rumah dan sebagainya. Kita tidak pernah apa, maka Tupperware-nya kada baik kamu pulang. Kasihan ya, tip penipuan itu Pak. Ditanya dari mana? Di Muara Air Putih ya. Di mana? Di Muka Gang ngasih. Di Muka Gang ngasihnya orang tuh. Bapak belum ada barang kalau kok ada Maxim datang. Ini kasihkan ke Sentosa Kenangan 3 tempat si Pulan. Mana tahu? Begitu dicari nomor sekian ya. Ujar ulun, kamu ada mesan kah? Tidak ada. Tanya-tanya, tidak ada. Begitu ditanya, RT berapa? Bingung Maximnya. Atas nama siapa? Tidak tahu juga. Maka sudah bayar. Nah, kesiannya jakuinya 200-an. Wah, ini menjadi 200 sehari, Pak. Sakit kepala. Dan penipuan itu ngeranya kesiannya. Nah, maka marahlah Kaisar dan mengambil orang atau tawanan yang kedua, lalu berkata, masuklah agamaku supaya aku mengangkat engkau menjadi gubernur di suatu kota, dan agar aku tidak menebas leher engkau sebagaimana aku menebas leher teman engkau. Ayo tuh kawan nikah mati itu, ujar Kaisar, meski engkau memotong leherku, ujar tawanan orang Islam tadi. Ini anak buah Umar bin Abdul Aziz ya. Ujar tawanan itu, biar kamu memotong leherku, aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia. Namun engkau tidak akan mampu memotong imanku. Kamu bisa memotong leherku, tapi kamu tidak bisa memotong imanku. Maka dipotonglah lehernya dan menggelinding, bergulung-gulung kepala tawanan tersebut sebanyak 3 kali di lapangan seperti kepala temannya tadi, dan membaca ayat bahwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha nadiyah. Maka orang itu berada di dalam kehidupan yang diridhai. Masya Allah, orang-orang yang luar biasa. Menpian kira-kira Bu kayak apa? Hendak kita tak leher. Aku di sini daripada mati. Ini milih mati, milih mati. Dalam sorga yang tinggi, buah-buahnya dekat. Kemudian diamlah kepala itu dan menyentuh kepala yang pertama, artinya bertatai, berjejer dengan kepala pertama, kepala kedua. Maka Kaisar menjadi sangat marah. Marah betul Kaisar.
Kemudian ia menyuruh untuk mengambil tawanan ketiga, panggil tawanan ketiga, dan berkata, kemudian dia menyuruh dan berkata, apakah engkau mau masuk agamaku supaya aku mengangkat engkau menjadi gubernur? Nasib celaka menimpa orang ini. Tawanan ketiga berkata, ujar tawanan ketiga, berpikir juga kalinya daripada mati ya bah, itu uji bahasa kami itu mari terbuka-buka katanya. Ayo aja sudah ya, baik, aku masuk agama engkau dan memilih dunia daripada akhirat. Kaisar berkata kepada menterinya, berilah ia ganjaran, pakaian, piala, dan bendera. Menteri itu bertanya, wahai raja, bagaimana aku bisa memberi sebelum aku mengujinya? Ujar menteri. Kerajaan ini sudah begitu mendengarnya mau masuk agamanya, wah senang bujur. Ya menteri, kayaknya lo kita uji dulu, ya jangan sembarangan. Dan menteri itu berkata lagi, ketika katakan kepadanya, jika benar perkataan engkau, bunuhlah salah seorang teman engkau sehingga kami percaya perkataan engkau. Ujar menteri, kita suruhnya, kan 20 ekong dari kawannya, kalau kita suruhnya bunuh kawannya seekong, bujur kada? Bila inya bujur membunuh kawannya itu berarti ini memang mau pindah agama. Orang yang sudah terkutuk itu mengambil salah seorang temannya dan membunuhnya. Orang yang tadi karena pengen menyelamatkan diri, lalu menteri ini menguji, bila kamu bujur hendak mengikuti agama kami dan kami beri piala macam-macam yang disebutkan tadi, coba buktikan, bunuh kawan kamu. Diambilnya seekong kawannya, dibunuhnya lah. Maka raja menyuruh menterinya untuk memberi ganjaran. Ujar raja, nah tuh bujur kalau sudah, artinya memang sudah hendak pindah agama kita. Sudah cepat beri ganjaran, beri jabatan apa macam. Sang menteri berkata lagi kepada sang raja, ujar menteri, raja, tidaklah bijaksana kita mempercayai perkataannya. Kita jangan percaya orang ini nih. Bayangkan kawannya aja dibunuh, kawannya aja dibunuh. Satu saat kita bisa bunuh pian nih raja. Ujar raja, bujur juga ini bah. Nah, gini bisa begini, nanti takut-takutnya dia bunuh aku ini ya, keterlaluan kajangi ki. Rupanya rajanya bisa bahasa Bugis juga. Oh, bisa dia kajangi aku ini, kajangi ini nusuk ya bu. Wah, ini sudah betul juga. Nah, sedangkan ia tidak memelihara hak saudara yang dibesarkan bersamanya. Ujar menteri, kawannya kan kawan akrabnya itu, satu akidah dia itu dan satu kelompok dia itu. Kok bisanya dia ndak gara-gara hanya menyelamatkan dirinya dia bunuh temannya? Saya yakin nanti raja ini pasti berontak dari dalam nanti. Ujar menteri. Maka kaisar pun menyuruh untuk membunuhnya. Ujar kaisar, iya juga lah, bunuh. Maka dipotonglah lehernya hingga menggelinding kepala tawanan tersebut sebanyak 3 kali. Dan kepala itu membaca, afaman haqqa alaihi kalimatul azab apa anta tunqidu man finnar. Membaca ayat juga, cuma lain ayat yang dibaca. Orang yang dibaca ridha Allah apa macamnya dibaca, apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah engkau akan menyelamatkan orang yang berada di dalam api neraka? Dan kepala itu berhenti di ujung lapangan. Kepala ini berpisah dengan yang 2 tadi. Ya, paham dah ceritanya bu? Mengantukkan.
Nah, tapi kawan-kawannya tadi, ya, ia mendapat siksaan dari Allah. Semoga Allah melindungi kita barataan. Amin ya rabbal. Apa hikmah kisah ini? Pertama, betapa mulianya orang yang menjaga akidah. Tadi sudah saya singgung-singgung, banyak orang Islam, anak-anaknya kah, bahkan orang tuanya kah, yang terjerumus gara-gara harta. Ya, harta itu macam-macam, masalah pasangan. Ini ada lagi kemarin yang tanya Ustadz, ya, tapi dia tidak mau nyebutin, cuman kayaknya pribadi orang itu. Habis waktu saya jawab nangis. Ustadz, ya, saya mau tanya. Oh ya, silahkan. Seorang ibu, ya, umuran pian lah. Ada orang Ustadz, suaminya agama sebelah, tapi waktu kawin Islam. Ini kejadian 20 tahun yang silam, dia cerita. Sekarang suaminya sering ke seberang tuh, bukan ke seberang, paham gak ada? Kena dikira pasti nggak ada paham juga. Nah, sering ikut agama orang. Akhirnya tetap dia beribadah ikut agama asalnya. Sementara orang itu punya anak 3. Nah, ini kan cerita gini kan banyak yang begini, Bu. Kawinnya Islam, terus kehidupan berjalan tanpa sepengetahuan istri, anak bisa kayak ini dibawa benyanyian, ya. Terus kata beliau, orang itu bingung Ustadz. Nah, begitu dia ngomong orang itu bingung, malah dia yang nangis. Nah, saya paham sudah. Terus sudah cerai apa belum? Tidak mau dicerai. Dia tidak mau mencerai. Dia tetap, dia ngomong, aku kembali ke agamaku. Kamu dengan anak-anak terserah. Ya. Terus bagaimana tindakan orang itu Ustaz? Apalagi dia ngomong begitu, bagaimana tindakan? Nangis lagi orang itu. Tengah ibu-ibu banyak hari Jumat itu, mungkin hampir 300-an ibu-ibu kena BKMT, Badan Kontak Majlis Taklim. Jadi perkumpulan Majlis Taklim, beberapa Majlis Taklim jadi satu gitu, Bu. Jadi orang itu sekarang kebingungan Ustaz. Yang jelas tidak mungkin dia mau pindah ke agama, tapi anak-anaknya yang bingung. Nanti anaknya cerita hendak umpat abah. Ini orang Banjar, Bu, orang Banjar. Hendak umpat abah, ujar nang adik aku umpat mama, ujar nang kakak aku umpat mama. Yang 3 kan tadi, 3 ini berunding-unding cerita bujangan. Tapi rata-rata yang 3 ini sudah pernah sembahyang ke sebelah sana. Paham ya kalau ke sebelah? Kalau kita kan paham ke sebelah mana? Di guru sembahyangnya sebelah gunung kan sembahyangnya, kan nggak ada paham coba. Jadi dari kita, ibu omongkan sama teman ibu, cuman aku yakin karena dia nangis, karena bercadar sih. Omongkan sama teman ibu, 1, akidah adalah segala-galanya. Rumah tangga bisa jadi lagi kalau memang Allah mengizinkan. Tapi kalau akidah itu sesuatu yang paling fatal dalam kehidupan kita. Maksud saya, ambil tindakan, jangan hakun. Karena ibu kalau masih saja berkumpul, kan si suami tidak mau mencerai. Maaf, ketika ibu berhubungan, zina namanya, Bu. Kita suami istri biasalah gitu kan, itu zina hubungan, hukumnya. Nangis orang ini. Nah, di situ terus saya meyakini orang dia sendiri yang banyak. Yang kedua, harus punya ketegasan. Masalah anak, usahakan bagaimana caranya supaya kembali ke Islam. Urusan dia terserah. Dia mau kembali ke agama mereka, yang penting buah hati itu dipelihara dengan baik. Itu aja saya bilang. Ambil ketegasan. Jangan hakun berlarut-larut. Memang dia
mau undur-undur aja Banjar, nggak mau, aku sayang, aku gini. Kita sudah punya anak, coba anak kita sudah mulai remaja, ada yang sudah kelas 3 SMA, SMP dan SD. Nah, masa kita masalah itu aja, banyaknya bang sipulan. Jadi memang begitu, si suami ini itu banyaknya sipulan, yang lakinya agama ini bagus saja, dia hidupnya baik aja, artis yang dicontohnya. Iya. Nah, jadi itu hati-hati, banyak yang terjadi demikian ya. Nah, jadi yang pertama, hikmah kisah ini jaga akidah kita. Yang kedua, kesetiaan itu penting ya, kesetiaan itu penting. Kawan pertama dengan kawan kedua tadi memang Masya Allah luar biasa, bersahabat, akrab dalam satu, anggaplah tentara kan begitu ya, Masya Allah kekompakannya, kesetiaannya. Nah, yang kawan ini termasuk orang yang khianat. Nah, akhirnya juga pada ujung-ujungnya sebelum menghadap Allah saja sudah dapat bala, dapat siksa seperti itu. Dan yang ketiga, hikmah kisah ini ya, ini saya sendiri yang menyimpulkan. Hikmah kisah ini adalah bagaimana kita pengen menjadi orang yang terbaik. Jadi jangan sampai ada sombong, jangan sampai ada lupa dengan tujuan akhir hidup kita, jangan sampai kita merasa dunia inilah segala-galanya, lalu kita berusaha siang malam pagi sore mati-matian mencari dunia, yang pada ujungnya dikumpul ditinggalkan. Iya, coba orang mau nukar emas 2 gram 5 gram, ada rezeki diramak tuh digabung ya Bu. Nah, dikumpul ujung-ujungnya begitu wa ilahi raji'un, anaknya mah ambil. Si mama kalau bilang siang malam kada guguringan bawa dayan cinta, bawa day jualan lah bola wadai lah siang malam sampai terguring-guring di muka kompor. Sekalinya begitu mati enggak dibawa, wallahu alam. Hadis yang ke-29 dari Abdul Aziz ibn Suhaib radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, murru bi janazatin fa asnau 'alaiha khaira faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat lahu, thumma marru bi janazatin ukhra fa asnau 'alaiha syarra faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat lahu. Qala Umar ibn al-Khattab ma wajabat, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadza athnaytum alaihi khaira wajabat lahul jannah, hadza athnaytum alaihi syarra wajabat lahun nar, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam antum syuhada'u lillah fi ardillah. Dari Abdul Aziz ibnu Suhaib, dari Malik, Anas bin Malik, anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujar Anas, para sahabat melewati seorang jenazah, mayat, ada mayat lewat, lalu mereka memuji atasnya dengan kebaikan. Ujar sahabat, oh nih almarhum yang meninggal ini bagus orangnya, memuji-muji begini begitu. Maka Rasul bersabda, wajib baginya, gitu aja Nabi ngomong. Kemudian para sahabat melewati seorang jenazah yang lain, lalu mereka mencela atasnya dengan kejahatan. Ada pulang lewat pada mayat yang lain, lalu sahabat komen, ini nang rajak teler di gang kita nih, di gang, di samping gang nih nang teler aja nih, anu hintalo ayam acil hilangan. Ayam acil gini disembelih, apalagi malam tahun baru tadi jadi hilangan ayam. nih ujar sahabat, ini dosanya begini kejelekan. Lalu maka Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib baginya.
Sahabat ini melewati ada mayat yang bagus, lalu muji-muji. Nabi berkata wajib baginya, gitu aja. Lalu melewati lagi ada jenazah yang mereka kan tahu yang namanya kenal ya kelakuannya. Wah ini yang rancak teler, ini yang rancak nimbak nomor, ini yang di stand ojek ini. Ujar Nabi wajib baginya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, apa yang wajib ya Rasulullah? Nang pian sambat wajib tadi apa? Ulun bingung. Cakap bahasa kita tuh kan, nang pian sambat wajib itu apa? Coba tolong jelaskan. Nah, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang kalian puji dengan kebaikan maka wajib atasnya sorga. Nih orang yang sambat baik-baik ini, orang yang ahli sedekah, orang yang rajin ke masjid, orang yang suka membantu majelis taklim, orangnya ini. Tuh kebaikan-kebaikannya itu yang menghantarkan dia masuk ke dalam sorga. Ya. Bentar lagi ya. Dan wajib yang kedua, wajib apa ya Rasul? Wajib orang ini neraka. Kenapa? Karena gawiannya juga yang menghantarkan dia masuk ke neraka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian adalah saksi-saksi Allah di buminya. Ya. Makanya kita penting bila hendak menyaksikan orang itu, paling tidak kita tahu kelakuannya. Bapak-bapak, para pentakziah, mari kita saksikan mayat yang berada di hadapan kita min ahlil khair. Ya itu kalau jadi ujian yang di belakang khair ngapa itu yang bilang kemana-mana nomor jadi udaknya. Tapi kita tetap wajib baik sangka ya. Makanya yang paling berat itu kena saksi-saksi itu yang memberatkan kita. Dan saksi itu kalau di dalam penjelasan lain bukan hanya manusia, ini semua saksi. Semua saksi. Pakaian yang kita pakai jadi saksi. Mobil yang kita bawa jadi saksi. Duit yang kita gunakan jadi saksi. Ujar duit, alhamdulillah ulun dibawanya subuh-subuh ke masjid meninjau, alhamdulillah. Lalu dimasukkannya ke celengan buat 2.000 biar tambah hibang. Biar tambah ingin operasional. Nah, sudah ke masjid 2.000, 5.000, 2.000, 5.000. Tapi kalau sudah maksiat, bah, berapa bayarnya sekali tusuk? Berapa pasarannya ini? Di Lohu itu berapa? Hah? Berapa? Nang di Bandang Raya berapa? Allahu Akbar. Memang sudah maksiat 1 juta bayar. Ya Allah. Ya maksiatnya macam-macam ya Bu. Nomor aja bayar berapa? Manang kan ha? Nang pasti kena ini masuk tadi subuh celengan. Kenapa? Kena pahala besar. Apalagi pagi-pagi sudah bersedekah, alhamdulillah. Nah, kalau sudah untuk bayar kemana-mana, mahal-mahal. Coba sedekah itu Bu, yang ya maaf yang kita berikan tadi berapa sih? Itu untuk kesembuhan kita. Ya, banyak sekali manfaatnya kalau kita jelaskan dan sudah sering diceramahkan. Tapi kalau kita ke dokter bilak mata, sintirinya julurkan lidah, diketoknya parut ya Allah aja berapa? 200. Ada 2,5 baru itu belum membayar obat. Iyalah spesialis adalah spesialis 200.
Wah, ini larang. Obatnya kira 1 juta. Pasti sembuh lah. Wallahu alam. Tapi kalau kita bersedekah, pasti. Nabi tidak pernah berdusta. Mana qasamalun min sedekah. Tidak ada harta berkurang gara-gara bersedekah. Tapi kalau dokter kita kadang mendahkan sidin berdusta, yang jelas semuaan insya Allah. Kalau sedekah tidak ada insya Allah, pasti. Apa ujar Nabi? Duwu mardakum bis sadaqah, sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Ittaqun nar wala bisyiqqi tamr, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, takutlah kalian dengan api neraka. Berarti sedekah itu melindungi kita dari api neraka. Nah ingati ditambah kayak gini lah. Nukar MS glowing aja, wah ini pada 400 sudah harganya benaik dah. Tahu lah sir, itu di Ratu Kosmetik Jalan Lambung Mangkurat sir. Ayo, mukanya kayak itu aja juga. Iya, dipole-pole, apa aja kayak itu. Coba kalau 400 buat disedekah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bertahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh-salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selama dunia akhirat. Ya, ingatin yang sebagaimana saya sampaikan, ya Latif ya, jangan lupa itu amanat Habib Zain bin Smith. Di saat sekarang ini kan kita apa-apa nih serba apa bahasa orang tuh model kaget, kayak cuaca ekstrim apa-apa kayak kemarin aja, masya Allah ngerinya. Nah, salah satu amaliyah yang menguatkan batin, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Jadi kalau bahasa Habib Zain bin Smith, dunia sekarang dunia fitnah, dunia balak, dunia macam, nah itu aja kekuatan kita. Berapa kali? 129 kali. Syukur-syukur tiap sholat. Dan kalau seandainya terlalu banyak amalan yang lain, paling tidak ba'dal subuh dengan ba'da asar. Tapi sebentar aja Pak ya Latif itu. Ya Latif, 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 ya Latif. Sebentar aja kok. Ya, sebentar aja. Tuh kekuatan luar biasa. Dan saya merasakan sendiri ketika musim-musim corona tadi, ulun kesana kemari tugas dakwah Pak. Ya, yang namanya di kampung bersalaman, maka bersalaman berpeluk-pelukan, kita mau apa? Padahal waktu itu dilarang kan, tapi subhanallah dengan kekuatan asma Allah, ya Latif, ya Latif, diantaranya ya. Maksud saya karena itu amalan ringan, enak, insya Allah ya. Sampai santai sebentar, paling semenit, ya Latif, ya Latif, 129 kali. Insya Allah kita dijauhkan dari mara bahaya. Ini saya lihat banyak bujur, ada nang rumah anjlok, ada nang walet, macam-macam tumbang dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari berbagai macam mara bahaya, fitnah dunia, fitnah akhirat, balak dunia, balak akhirat, dan seluruh keluarga kita dimanapun keluarga kita berada. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dipeliharakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dijagakan oleh Allah, dan kita sakeluargaan selamat dunia akhirat. Dan pada waktunya kita mudah-mudahan husnul ala hadinya wala niyatin sallallahu hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din wa 'allimna rushda, Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.